Terima kasih Anda masih di Newsroom. Pemirsa, Mario Dandi Satrio kemarin diperiksa terkait kepemilikan mobil mewah yang kerap dipamerkan di media sosial. Selain Mario, KPK juga periksa 3 saksi terkait perusahaan konsultan pajak milik Rafael Alun. Mario Dandi Satrio, anak dari Rafael Alun, kemarin diperiksa KPK di Polda Metro Jaya. Ia diperiksa sebagai saksi atas kasus tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo. Selama pemeriksaan, KPK terus menelusuri kepemilikan mobil mewah yang kerap dipamerkan Mario di media sosial. Mario Dandi Satrio diperiksa di Polda Metro Jaya, didalami oleh tim penyidik KPK terkait pengetahuan dari saksi ini atas dugaan kepemilikan mobil mewah yang sempat dipamerkannya di media sosial yang bersangkutan. Adapun 3 orang saksi diperiksa di Gedung Merah Putih KPK terdiri dari para pihak swasta. Selain Mario, KPK juga memeriksa 3 saksi lain. Mereka diperiksa terkait perusahaan konsultan pajak milik Rafael Alun. Kepada media, Mario Dandi mengaku tidak mengetahui apapun terkait kasus yang menjerat ayahnya. Saya tahu apa-apa, Mas. Saya kan nggak pegang HP. Oh, nggak pegang HP? Tapi belum ada ketemu sama ayahnya, Mas? Ini aja dari itu saya nggak tahu. Rafael Alun Trisambodo ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dan pencucian uang. Kasus gratifikasi Rafael diduga hingga mencapai 1,3 miliar rupiah. Sementara Mario Dandi ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, berkas perkara kasus penganiayaan Mario Dandi masih dalam penelitian Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kejaksaan pastikan keputusan akan diberikan maksimal 14 hari sejak berkas masuk. Kasus penganiayaan David Ozora dengan tersangka Mario Dandi hingga kini belum masuk ke persidangan. Berkas perkara Mario masih dalam penyidikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sementara batas waktu penelitian berkas maksimum 14 hari sejak berkas perkara diterima oleh JPU. Berkas perkara diserahkan kepada JPU pada 10 Mei 2023. Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas adalah tersangka penganiayaan David Ozora. Kasus penganiayaan itu pertama kali terungkap di media sosial sebelum proses hukum berjalan. Mario adalah putra dari mantan pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo. Penganiayaan berujung pemecatan Rafael dari tugas dan jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kanwil Jakarta Selatan II. Selain Mario Dandi, ada 2 tersangka lain yang terlibat dalam penganiayaan David, yaitu Lucas Shane dan AG. Berbeda dengan Mario dan Shane yang belum disidang, AG telah divonis dengan 3 tahun 6 bulan penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Arus lalu lintas di Jalan Matraman Raya menuju Kampung Melayu pada Selasa pagi tadi sempat mengalami kepadatan. Truk kontainer bernomor polisi B9049CEH tersangkut di kolong perlintasan rel kereta api Gunung Antang, Jakarta Timur. Diduga, sopir yang hendak menuju Pelabuhan Tanjung Priuk tidak mengetahui rute serta kondisi jalan. Hingga melintasi Jalan Matraman Raya yang perlintasannya tak bisa dilalui kendaraan besar. Alhasil, truk kontainer tersebut tersangkut. Memang si pengemudi ini belum tahu atau belum pernah melintasi di jalur ini, ya. Lanjut, dia juga tidak bisa memperkirakan tingginya kontainer dengan tingginya jembatan Gunung Antang ini. Beratnya muatan kontainer sempat menyulitkan petugas untuk melakukan evakuasi. Evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan alat berat kren. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, 3 pengikut aliran tasawuf Makom Hakiki yang dipimpin Rosidi alias Raja Adil diamankan ke polisi. Ketiganya dianggap provokatif dan tanpa izin menyiarkan siaran langsung di media sosial. 3 pengikut aliran tasawuf Makom Hakiki Mutlak pimpinan Rosidi atau Raja Adil diamankan aparat Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan akibat dinilai provokatif dan tanpa izin melakukan siaran langsung di media sosial saat sedang berlangsung forum pertemuan antara MUI, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, dan instansi lainnya.
Ketiga pengikut aliran Raja Adil langsung diamankan oleh Sat Intelkam Polres Ogan Ilir untuk proses pemeriksaan. Sebelumnya diketahui forum digelar untuk membahas terkait dugaan ajaran sesat tasawuf makom hakiki yang mewajibkan pengikutnya untuk bersujud di 5 makam. Pimpinan aliran yang menyebut dirinya Raja Adil mengaku mendapat petunjuk berdasarkan bisikan hati dan bersikeras ajarannya tidak mengandung unsur kesesatan. Secara langsung tidak langsung dia sudah mensosialisasikan kegiatan-kegiatan mereka. Dan ini bisa menjadi multitafsir sehingga nanti masyarakat yang melihat sampai dengan pengetahuan yang tidak mumpuni ini bisa terpengaruh. Mengikutinya itu melaksanakan langkah-langkah dakwah kalau MUI. Kalau polisi ini melaksanakan kegiatan preventif, pencegahan-pencegahan, ya, mitigasi-mitigasi, kemudian himbauan-himbauan kepada masyarakat.